Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, rukun sholat tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, sholatlah seperti beliau sholat. Sholat dimulai sejak niat, wudhu, dan menunaikan gerakan sholat. Sholat yang salah bisa menyebabkan amal ibadah ini sia-sia atau tidak ada pahalanya di mata Allah. Bahkan sholat yang tidak diterima dianggap belum memenuhi kewajiban seorang muslim. Lalu apa penyebab sholat menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah? Sholat dianggap tidak sah ternyata karena hal sepele yang tidak dilakukan, yaitu tumakninah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengibaratkan mereka yang kehilangan tumakninah adalah para pencuri sholat. Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat Nabi kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebelum terlambat dan ajal kita belum datang, maka mari kita perbaiki ibadah kita, terutama sholat kita. Karena ada banyak sekali umat muslim yang mengerjakan sholat tapi sia-sia belaka, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya mengerjakan sholat dan mendirikan sholat itu tidak sama. Dahulu ada sahabat Rasulullah yang sholat di masjid. Selesai sholat, ia pergi untuk menemui Rasulullah dan ingin bersalaman. Rasulullah tidak menjawab dan memerintahkan sahabat tersebut untuk sholat karena Rasulullah mengatakan sahabat tersebut belum sholat. Kemudian sahabat itu sholat lagi dan menghadap lagi. Namun jawaban Rasulullah masih sama hingga terulang sampai 3 kali. Sahabat tersebut lalu berkata, "Jika hanya ini yang mampu dikerjakannya," dan kemudian meminta Rasulullah untuk mengajarinya. Rasulullah kemudian berkata, "Jika berdiri, maka berdirilah dengan tumakninah." Ya,
Jadi tumakninah merupakan salah satu rukun dalam sholat yang apabila tidak dilakukan maka sholat tidak sah. Dengan ikhtiar tumakninah atau tenang dalam sholat, maka nantinya khusyuk bisa dirasakan. Menurut Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, tumakninah adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Kira-kira setelah semua anggota badan tidak bergerak dengan kadar lamanya waktu setara dengan membaca bacaan kalimat tasbih Subhanallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika masuk masjid. Kemudian ada seorang laki-laki memasuki masjid itu dan kemudian ia pun sholat. Lalu orang itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah dan ulangilah sholatmu karena kamu belum sholat. Dia pun mengulanginya sampai 3 kali. Maka laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari sholat seperti ini, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga benar-benar tumakninah, yaitu tenang dan mapan dalam rukuk itu. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak lurus atau iktidal. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumakninah dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh rakaat sholatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, para ahli fikih menyimpulkan setidaknya ada 4 gerakan rukun dalam sholat yang wajib tumakninah, yaitu yang pertama tumakninah ketika rukuk, yang kedua tumakninah ketika iktidal, yang ketiga tumakninah ketika sujud, yang keempat tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Sementara itu dalam kitab Fathul Qorib, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menekankan bahwa tumakninah saat sujud tidak cukup hanya menyentuhkan kepala ke tempat sujud, melainkan harus ditekankan sekiranya beban kepala mengenai tempat sujud. Jadi seandainya ada semacam kapas yang diletakkan di bawah kepala yang bersujud itu, niscaya akan ada cekungan bekas tekanan. Dengan demikian, ketika seseorang sholat, sebelum berpindah ke gerakan selanjutnya, maka seharusnya tidak tergesa-gesa dan melakukan tumakninah atau diam sejenak dalam 4 gerakan di atas yang tadi saya sebutkan. Kira-kira lamanya setara dengan ketika mengucap Subhanallah. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.